kalau nggak salah baca judulnya ada kiamat-kiamatnya, itu gimana tuh Mas? Ya, kiamat itu kalau kita pakai bahasa kerennya doomsday ya, kiamat, hari terakhir, hari penghabisan. Ya, konteksnya ini memang NATO dalam kondisi yang penuh konflik kepentingan. Mereka komitmen untuk membela Ukraina dalam perang melawan Rusia. Tapi di segi lain, beberapa anggota NATO, kayak Jerman dan segala macam, itu sangat tergantung oleh suplai gas dari Rusia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami di channel Armory Reborn. Sobat Armory, di tahun 2025 ini, tepatnya pada bulan Februari ini, kami kembali hadir bersama Anda dimanapun berada, tentu saja dengan program-program baru. Antara lain ada Armory Reload, Armory Talks, dan Armory Geopolicity, serta beberapa program-program lainnya. Nah, kali ini kami akan hadir dengan tayangan perdana di program Armory Geopolicity. Nah, Armory Geopolicity ini akan membahas tentang sesuatu yang terkini tentang geopolitik dunia maupun alutsista. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami menghadirkan seorang narasumber yang merupakan seorang jurnalis senior. Tidak hanya jurnalis senior, beliau juga sudah malang melintang keliling dunia untuk liputan ke negara manapun di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan Mas Dr. Satrio Aris Munandar. Apa kabar Mas? Baik saja, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, makasih Mas Satrio. Ya, Sobat Armory, Mas Satrio, selain jurnalis senior yang sudah malang melintang ke seluruh dunia seperti apa yang saya sampaikan tadi, beliau juga adalah seorang pemimpin redaksi majalah Armory Reborn. Nah, khusus di edisi perdana ini, kami akan mengulas terkait majalah Armory Reborn dan edisi terbarunya. Oke, kita langsung aja. Mas Satrio, ini Sobat Armory kan pengen tahu nih sebenarnya, apa sih sebenarnya itu majalah Armory Reborn, Mas? Isinya seperti apa? Silakan, Mas. Armory Reborn intinya adalah majalah yang menyangkut isu-isu strategis. Strategis itu bisa menyangkut hubungan internasional, geopolitik, pertahanan keamanan, alutsista, ekonomi internasional, dan macam-macam juga. Intinya adalah isu-isu strategis. Dan ini kita menginginkan majalah ini menjadi satu rujukan atau acuan bagi para pemangku kepentingan. Misalnya anggota DPR yang mengurusi masalah pertahanan keamanan, misalnya Kementerian Luar Negeri, atau para pengamat di bidang geopolitik, para peneliti, wartawan, dan mahasiswa, dan segala macam. Iya, menarik. Nah, udah berapa lama Mas? Kalau boleh tahu, seingat saya, kalau nggak salah ini udah lama ya, Armory Reborn ini ya? Tahun 2020 sampai sekarang, jadi sudah 4 tahun. Dan ini sudah 50 edisi lebih. Artinya kita sudah masuk ke, jadi udah 50 edisi, udah masuk ke 53, kita masuk ke tahun kelima jadi sekarang. Oke. Udah tahun kelima ya, udah 4 tahun gitu ya, Armory Reborn ini berjalan. Luar biasa. Nah Mas, kita langsung masuk nih ke detailnya. Edisi terbaru Armory Reborn bulan Februari ini mengangkat isu apa aja kalau boleh tahu Mas? Ada berbagai macam isu. Pertama, isu yang cukup ramai adalah masalah pelantikan Trump di Gedung Putih yang berkaitan juga dengan pemutusan pipa saluran gas dari Rusia oleh Ukraina ke negara-negara Eropa yang mengakibatkan terjadi katakanlah semacam konflik kepentingan di dalam NATO, sehingga menimbulkan satu problem di antara NATO. Yang kedua adalah menyangkut intelijen elektronik atau istilahnya ELIN. Ini bagaimana intinya kita bisa menguasai intelijen elektronik, itu bisa mendeteksi berbagai macam sinyal dari pihak lawan untuk mencapai keunggulan strategis. Kemudian dari segi alutsista ada tulisan mengenai perkembangan terbaru teknologi drone dari Turki. Kan Turki ini termasuk negara yang sangat maju dari segi teknologi pertahanan drone. Ada juga resensi buku mengenai
Suriah. Suriah kan lagi baru ini terjadi pergulingan kekuasaan di mana Bashar Assad terguling, terusir, kemudian lari ke pengasingan di Rusia. Jadi kita mengangkat latar belakang bagaimana terjadinya perang saudara di Suriah. Kemudian yang juga menarik adalah ini isu dalam negeri, kita mengangkat profil seorang Teddy Cardin. Teddy Cardin ini adalah pendiri perusahaan yang produksi pisau berkualitas tinggi di Indonesia. Yeah. Pabriknya di Bandung. Jadi pisau ini luar biasa karena digunakan oleh pasukan khusus Kopassus. Jadi ini menarik ya. Itu semuanya yang secara garis besar ya. Dan itu diproduksi di Indonesia ya Mas, pisau-pisau itu ya? Di Bandung ya, di Bandung. Dan Teddy Cardin ini kita sebutnya agak unik, kita sebut sebagai Raja Pisau. Karena dia memang bisa membuat berbagai pisau dan kualitas tinggi. Bahkan brandnya dia itu sudah diakui bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Gitu. Oke, menarik. Saya tadi ikutin isu-isunya soal Turki gitu ya. Terus tadi yang ahli pisau itu ternyata orang Indonesia asli gitu ya. Mas, ini saya ngebahas soal yang menjadi topik utama dari Armory Ribbon nih Mas. Yang di cover itu saya kalau nggak salah baca judulnya ada kiamat-kiamatnya, itu gimana tuh Mas? Ya, kiamat itu kalau kita pakai bahasa kerennya doomsday ya, kiamat, hari terakhir, hari penghabisan, hari pengadilan. Nah, ini memang berkaitan dengan para pakar di dunia internasional. Mereka membuat semacam forum yang mengevaluasi seberapa gawat, seberapa kritis kondisi dunia makin mendekati perang nuklir kan gitu. Nah, menurut pengamatan mereka ternyata untuk tahun 2024 ini, kemudian yang udah mulai masuk ke 2025, kondisinya makin kritis. Jadi makin mendekati titik doomsday, titik kiamatnya kan gitu. Makanya kita mengangkat isu itu karena memang ada arti kritis, dan itu tentunya bukan subjektivitas kita karena ini ada para pakar ya yang buat penilaian. Kita memberitakan dan menganalisis, tapi mereka yang membuat evaluasi dari kondisi dunia, ketegangan dunia, kenapa sampai kesimpulan adanya kondisi yang makin mendekati kiamat tersebut kan gitu. Ya, saya baca judulnya Jam Kiamat Mulai Mendekat, Dimulai Waktu NATO. Nah, gitu kan. Kenapa dimulai waktu NATO, Mas? Apa ini yang latar belakangnya? Ya, konteksnya ini memang NATO dalam kondisi yang sekarang tuh penuh konflik kepentingan. Di satu sisi mereka komitmen untuk membela Ukraina dalam perang melawan Rusia. Tapi di segi lain beberapa anggota NATO kayak Jerman dan segala macam itu sangat tergantung oleh suplai gas dari Rusia. Jadi ketika Ukraina membuat langkah memotong jalur gas dari Rusia ke Eropa, di satu segi ini kan juga selain dia memotong Rusia, dia kan Rusia terpotong suplainya, merugikan Rusia, tapi juga secara langsung juga merugikan negara-negara Eropa yang sangat tergantung. Nah, kita tahu di Eropa di musim dingin kalau misalnya tidak ada suplai gas itu kan sangat menderita rakyatnya kan. Jadi di sini ada semacam ujian bagi kekompakan soliditas NATO sebagai suatu fakta pertahanan gitu. Seberapa jauh mereka bisa solid kan gitu kan. Nah, dikombinasikan dengan berbagai macam krisis dunia kayak misalnya di Gaza. Di Gaza itu sedang perang habis-habisan. Nah, itu kemudian bisa menimbulkan berbagai macam kondisi itu menimbulkan kondisi kegentingan. Sehingga makanya muncullah kesimpulan banyak yang mendekati titik kiamat, doomsday. Doomsday ini kemudian kalau kita pakai bagi teman-teman yang senang komik Amerika, komik superhero, kita tahu bahwa doomsday ini adalah musuhnya Superman. Nah, Superman itu masih super, tapi dalam doomsday ini bisa menaklukkan Superman. Jadi artinya memang kondisi itu memang kritis ya. Kalau di cover di majalah Armory Ribbon itu kita gambarkan Doomsday, tokoh Doomsday sedang mencabut dan mau mencampakkan bendera NATO. Nah, ini ilustrasi dari kegawatan situasi tersebut kan begitu. Itu makanya di judul ada kalimat bertuliskan dimulai waktu NATO ya, Mas. Ya, kondisi memang terpicu dari konteks NATO tersebut kan. Ya. Oke, Mas.
Kalau Sobat Armory ada yang penasaran nih, pengen tahu beritanya kayak gimana, ulasannya seperti apa, gimana caranya Sobat Armory kalau mau baca majalah Armory Reborn, Mas? Majalah Armory Reborn kita selalu munculkan, kita punya istilahnya websitenya, dan kita juga sebarkan di berbagai macam media sosial. Nanti kita bisa detailnya nanti ada kita sampaikan. Dan ini majalah ini kan sebetulnya kan terbit dalam bentuk PDF ya, format PDF. Nanti kita juga sebarkan ke beberapa teman-teman yang mereka yang para pemangku kepentingan yang memang concern dengan isu-isu strategis. Jadi artinya setiap orang bisa mendownload ya, Mas. Artinya siapapun bisa mendownload majalah Armory Reborn ini ya. Ya, mereka bisa mendownload dengan bebas, gratis. Kita beri akses yang bebas seluas mungkin bagi teman-teman yang memang ingin mengakses Armory Reborn. Oke, terakhir Mas, boleh kasih bocoran nggak Mas? Topik-topik aja, apa aja yang akan diangkat di Armory Reborn edisi yang akan datang, edisi Maret. Silakan Mas. Edisi yang akan datang ada beberapa isu. Isu yang pertama adalah perkembangan nanoteknologi. Bagaimana nanoteknologi ini berperan dalam pertahanan keamanan. Jadi ini akan ada ulasan mengenai nanoteknologi. Yang kedua adalah mengenai geopolitik Arktik. Arktik atau Kutub Utara ini sekarang menjadi isu yang cukup hangat karena ada ice yang mulai mencair di sana sehingga terbuka jalur pelayaran baru. Nah, artinya ada akses-akses strategis yang menjadi bagian dari persaingan kepentingan geopolitik antara Rusia, Amerika, mungkin juga Cina, dan negara-negara Eropa atau NATO. Jadi nanti akan ada bahasan mengenai masalah Arktik tersebut. Itu dua itu dulu yang paling menonjol. Oke. Mas Satrio, terima kasih banyak udah mau sharing, berbagi dengan kami. Doa kami semoga Armory Reborn terus berkembang, terus menjadi majalah yang sesuai harapan tadi Mas, menjadi rujukan pemerintah, menjadi rujukan anggota dewan dan seluruh pihak yang bermain-main di geopolitik dunia dan pertahanan. Khusus buat Mas Satrio, semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus berkarya untuk Indonesia. Terima kasih Mas Satrio. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami bersama Mas Satrio Aris Munandar, pemimpin redaksi majalah Armory Reborn. Saksikan terus program-program di channel YouTube Armory Reborn lainnya. Tentu saja kami akan hadir mulai Februari ini dengan program-program menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.